Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul Rumah yang Sesungguhnya. Banyak orang Kristen yang tidak mampu menghayati bahwa dunia ini bukan rumah mereka. Tuhan menyatakan berulang kali bahwa kita bukan berasal dari dunia ini. Paulus pun juga menyatakan bahwa kewargaan kita bukan di bumi. Dengan kesadaran ini mestinya apa yang dipandang sebagai kebutuhan primer hanya satu, yaitu Tuhan saja. Dan kita tidak punya kebutuhan lain, sekunder atau tersier. Kita hanya punya satu kebutuhan dan itu primer, Tuhan saja. Tetapi faktanya tidak sedikit orang Kristen yang berusaha keras bagaimana memiliki rumah pribadi sebesar-besarnya dan semewah-mewahnya. Mereka berpikir bahwa kesempatan memiliki rumah hanya di bumi ini. Dan itu hanya sekali hidup. Dan tidak menyadari ada kehidupan lain yang nanti akan kita jalani. Gaya hidup yang salah itu sudah menetap lama dalam jiwa kehidupan banyak orang, termasuk orang Kristen. Tentu saja kematian dipandang sebagai hilangnya kesempatan memiliki kenyamanan untuk menikmati kehidupan ini, termasuk kesempatan memiliki dan menikmati sebuah rumah. Bagi mereka rumah atau tempat tinggal adalah kenikmatan satu-satunya dalam kehidupan yang tidak pernah terulang. Rumah memang kebutuhan primer menurut pikiran dan konsep manusia pada umumnya. Tetapi rumah harus diadakan demi memenuhi kebutuhan keluarga guna mengabdi kepada Tuhan. Bukan untuk citra diri, harga diri, dan kehormatan. Sebagian besar orang Kristen memiliki cara berpikir yang salah karena pengaruh dunia sekitarnya. Banyak orang Kristen yang bergaya hidup tidak beda dengan mereka, yang tidak memiliki janji bahwa Tuhan Yesus akan datang dan membawa kita kembali, supaya di mana Dia berada, kita berada. Dengan gaya hidup yang salah tersebut, banyak orang Kristen memiliki gaya hidup yang wajar. Ironis sekali, mereka merasa tidak berdosa. Mereka memandang cara hidup dan gaya hidup mereka tidak menyalahi firman Tuhan. Ini adalah kesalahan yang sudah berlangsung bukan saja belasan, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun dan ribuan tahun, berabad-abad, di mana banyak orang Kristen hidup dalam kewajaran anak dunia dan mereka merasa tidak bersalah dengan keadaan itu. Sementara itu pula tidak ada yang menegur, tidak ada yang mengingatkan mereka dengan jelas, dengan keras, dengan tegas. Dengan menyatakan hal ini bukan berarti saya menuduh orang yang memiliki rumah mewah berkeadaan berdosa. Bukan berarti tidak boleh memiliki rumah mewah, rumah besar atau mobil mewah. Kita harus cerdas dan jujur serta berhati-hati dalam menyikapi hal ini, saudara. Dalam hal ini memang dituntut, saudaraku, kejujuran untuk mengoreksi diri kita sendiri. Ini sebuah proses internalisasi atau penghayatan ke dalam, introspeksi yang benar. Harus dipahami bahwa kemewahan sebenarnya juga relatif. Artinya dari sudut mana seseorang memandang. Bagi sekelompok orang tertentu, rumah seharga beberapa puluh miliar bukan jumlah yang besar. Tapi bagi kelompok yang lain, rumah seharga beberapa puluh atau beberapa ratus juta juga sudah cukup. Dalam hal ini yang penting adalah bagaimana setiap orang dapat mengelola milik Tuhan yang dipercayakan kepadanya.
Yang penting bagaimana setiap orang mengelola milik Tuhan yang dipercayakan kepadanya. Jadi kita tidak boleh menggunakan harta uang kita untuk kesenangan kita sendiri dan kehormatan kita sendiri. Tetapi menggunakan semua harta kita bagi kepentingan kerajaan surga. Hal ini hanya bisa dimengerti oleh mereka yang memahami dengan benar arti penebusan. Kalau kita telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus, kita menerima penebusan Tuhan, berarti seluruh harta kita menjadi milik Tuhan. Itu konsekuensinya. Penebusan itu membuat kita kehilangan seluruh hak kita. Nah, itulah sebabnya tadi saya katakan hal ini hanya bisa dimengerti oleh mereka yang memahami pengertian penebusan itu. Mereka yang memahami kebenaran firman Tuhan mengenai penebusan ini dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, Tuhan mengajarkan bagaimana dirinya tidak memiliki kenyamanan seperti kenyamanan yang dimiliki manusia lain. Tuhan Yesus memberi pernyataan bahwa dirinya tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Bahkan ia mati di kayu salib dengan kemiskinan yang sangat ekstrim. Jubahnya pun juga direnggut. Setengah telanjang ia tergantung di antara langit dan bumi dengan keadaan berdarah-darah. Jadi kalau seseorang mau mengikut Tuhan Yesus, ia harus ikut jejaknya. Tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepala, itu berarti rela tidak memiliki kenyamanan hidup, termasuk di dalamnya tidak memiliki rumah pribadi atau tidak memiliki rumah mewah. Harus diterima bukan sebagai satu kecelakaan. Orang percaya tidak boleh memfokuskan diri pada kehidupan sekarang di bumi ini, tetapi memfokuskan diri pada kehidupan yang akan datang. Orang percaya harus memiliki hidup dalam penantian yang kuat untuk dipindahkan ke rumah yang sesungguhnya, rumah kita sendiri, di langit baru, bumi baru. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Kalau ia sudah menyatakan tempat bagi kita, kalau ia sudah menyediakan tempat bagi kita, maka ia akan datang menjemput kita, supaya di mana ia berada, kita juga berada. Kehidupan orang percaya yang benar adalah hidup dalam penantian yang penuh kerinduan terhadap penjemputan Tuhan. Hal ini juga berarti kita lebih memfokuskan diri pada rumah abadi kita, bukan rumah sementara di bumi. Kalau tidak demikian berarti pengkhianatan atau ketidaksetiaan kepada Tuhan Yesus. Kita hidup hanya untuk menantikan Tuhan datang menjemput kita pulang ke rumah Bapa, rumah kita sendiri. Kalau kita tidak hidup dalam penantian yang benar, berarti kita berkhianat kepada Bapa. Bagaimana bisa dikatakan setia kalau Tuhan Yesus sendiri mengingini di mana dirinya ada, orang percaya juga berada, tetapi kita atau orang percaya ada yang tidak bersedia merindukan bersama-sama dengan Dia. Nah, ini kan berarti berkhianat. Tuhan ingin bersama-sama dengan orang percaya, tapi orang percaya itu tidak mau bersama-sama dengan Tuhan. Ini kan berkhianat. Kita harus melewati hari ini dengan berprinsip bahwa kehidupan di bumi yang sementara ini hanya persiapan untuk memperoleh rumah atau kehidupan yang sesungguhnya nanti di surga. Dengan prinsip ini kita menantang zaman secara terbuka dan terang-terangan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Sola Gracia.